Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Aswan dengan NIM 17066222124. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat diberikan kesempatan menyampaikan seminar akhir skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Arus Kas Bebas dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai pemaparan seminar hasil skripsi saya. Yang pertama merupakan latar belakang dari penelitian ini. Di Indonesia, aktivitas perdagangan saham dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Melalui BEI, investor dapat membeli saham perusahaan yang telah go public untuk memperoleh return investasi. Kemudian keuntungan investasi saham umumnya diperoleh dalam dua bentuk, yaitu capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan harga saham, dan dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Selanjutnya, investor pada umumnya lebih menyukai perusahaan yang mampu membagikan dividen secara stabil karena dianggap memiliki kondisi keuangan yang baik dan prospek yang positif di masa depan. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diuji, yaitu yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas dipercaya dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, karena dividen berasal dari laba perusahaan. Kemudian, perusahaan yang memiliki arus kas bebas tinggi biasanya lebih mampu membagikan dividen karena perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada para investor. Kemudian, terakhir ada kebijakan dividen suatu perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh tingkat leverage yang dimiliki, di mana leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai aktivitas perusahaan. Selanjutnya merupakan fenomena penelitian. Fenomena penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah rendahnya perusahaan yang membagikan dividen. Dilihat dari grafik yang telah peneliti olah selama 7 tahun, yaitu periode 2018 hingga 2024, dapat diketahui bahwa dari 106 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya sekitar 30 perusahaan saja yang secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah fluktuasi pembagian dividen setiap tahun. Secara teoritis, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan tingkat profitabilitas yang tinggi seharusnya mampu membagikan dividen secara stabil dan konsisten setiap tahunnya. Namun kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dividen pada perusahaan sektor keuangan masih mengalami ketidakstabilan untuk setiap tahunnya. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama merupakan bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan BI pada sektor keuangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh arus kas bebas terhadap kebijakan dividen perusahaan BI pada sektor keuangan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat leverage terhadap kebijakan dividen perusahaan BI pada sektor keuangan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan BI pada sektor keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh arus kas bebas terhadap kebijakan dividen perusahaan BI sektor keuangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen perusahaan BI sektor keuangan. Selanjutnya merupakan gap research pada penelitian ini. Untuk research yang pertama merupakan empirical gap. Kesenjangan empiris dalam penelitian ini merupakan gap utama yang mendasari dilakukan penelitian ini. Gap ini muncul karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas, arus kas bebas, dan leverage terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, kontekstual gap. Research gap kontekstual terjadi karena adanya perbedaan karakteristik objek penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai kebijakan dividen dilakukan pada perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman, ataupun sektor non-keuangan lainnya. Yang ketiga ada time gap. Time gap atau research gap periode penelitian muncul karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan waktu penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada periode sebelum pandemi atau pada saat kondisi ekonomi yang relatif stabil. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Grand teori pada penelitian ini merupakan agency teori.
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dalam perusahaan, pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan bisnis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen yang disebut dengan konflik keagenan. Dalam teori keagenan, kebijakan dividen dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi konflik keagenan. Yang kedua adalah Bird Indian Theory. Bird Indian Theory menjelaskan bahwa investor lebih menyukai dividen yang diterima saat ini dibandingkan keuntungan berupa capital gain di masa depan. Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Lindner yang berpendapat bahwa dividen dianggap lebih pasti dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan capital gain yang masih bergantung pada perubahan harga saham di masa mendatang. Selanjutnya merupakan definisi operasional. Variabel independen atau variabel bebas terdapat tiga variabel. Yang pertama adalah profitabilitas atau variabel X1. Pengukuran profitabilitas diukur menggunakan ROE model DuPont. Model ini menguraikan return on equity ke dalam tiga komponen yaitu M atau dan REM. Mana rumus yang dapat dituliskan sebagai berikut yaitu ROE DuPont sama dengan M dikali T atau dikali EMR. Kemudian untuk variabel kedua itu arus kas bebas atau variabel X2. Pengukuran arus kas bebas atau free cash flow diukur menggunakan selisih antara arus kas operasi dengan pengeluaran modal kapital atau capital expenditure. Rumus free cash flow dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu arus kas bebas sama dengan arus kas operasi bersih ditambah arus kas investasi bersih dibagi dengan total aset. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu leverage. Pengukuran leverage diukur menggunakan indikator debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Rumus debt to equity ratio atau DER dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu DER sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya adalah variabel dependent atau variabel trigger. Variabel dependent pada penelitian ini adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen dapat diukur dengan cara menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan. Pengukuran kebijakan dividen dapat diukur menggunakan indikator dividen payout ratio dengan rumus sebagai berikut, yaitu DPR sama dengan dividen per saham dibagi laba bersih per saham dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Untuk hipotesis pertama itu profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hubungan profitabilitas dengan kebijakan dividen berkaitan erat dengan Bird Indian Theory yang menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen yang pasti dibandingkan dengan capital gain yang belum pasti di masa depan. Ketika perusahaan mampu menghasilkan laba tinggi, maka investor berharap laba tersebut dibagikan dalam dividen karena dianggap memberikan kepastian keuntungan. Yang kedua, hipotesis kedua untuk variabel X2 itu arus kas bebas. Arus kas bebas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Arus kas bebas atau free cash flow merupakan arus kas yang tersedia setelah perusahaan memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Arus kas bebas menunjukkan kemampuan perusahaan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Hubungan antara arus kas bebas dan kebijakan dividen berkaitan erat dengan agency teori atau teori keagenan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa sering terjadi konflik antara kepentingan manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Investor atau para pemegang saham biasanya menginginkan laba atau kas perusahaan dibagikan sebagai dividen agar memperoleh keuntungan secara langsung. Namun di sisi lain, manajemen seringkali lebih memilih menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan internal, seperti investasi, ekspansi usaha, maupun pengembangan perusahaan. Melalui pembagian dividen, perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan karena kas perusahaan disalurkan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki arus kas bebas tinggi cenderung lebih mampu dan lebih berpeluang membagikan dividen kepada para investor. Untuk hipotesis ketiga yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hubungan leverage dengan kebijakan dividen dapat dijelaskan melalui agensi teori.
Penggunaan utang dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen karena adanya pengawasan dan kreditur dan kewajiban pembayaran utang secara berkala. Namun semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar pula tekanan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Karena itu, perusahaan cenderung menahan sebagian laba sebagai sumber pendanaan internal guna menjaga likuiditas dan memperkuat kondisi keuangan, sehingga dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham menjadi lebih kecil. Berikut merupakan gambar dari pengembangan hipotesis pada penelitian ini, di mana profitabilitas sebagai X1, arus kas bebas sebagai X2, dan leverage sebagai X3 mempengaruhi kebijakan dividen sebagai variabel Y-nya. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama merupakan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hubungan antara variabel dalam penelitian. Kemudian populasi. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 106 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian sampel pada penelitian ini. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 26 perusahaan sektor keuangan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Adapun beberapa kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan sampel yaitu perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2024, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2021 hingga 2024, perusahaan yang membagikan dividen secara berturut-turut selama periode 2021 hingga 2024, serta perusahaan yang memiliki data lengkap terkait seluruh variabel penelitian. Kemudian jenis dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber utama data penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian berdasarkan peristiwa atau kondisi yang terjadi pada periode sebelumnya. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengolahan dokumen perusahaan berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2024. Selanjutnya untuk teknik analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, dan pengujian hipotesis. Berikut merupakan hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Untuk objek penelitian, populasi penelitian terdiri dari 106 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2024. Melalui teknik purposive sampling diperoleh 26 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga diperoleh 104 data observasi. Namun setelah dilakukan uji normalitas, ditemukan bahwa 16 data outlier yang kemudian dihapus, sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 88 observasi. Selanjutnya merupakan hasil uji normalitas sebelum outlier. Untuk variabel Y-nya yaitu kebijakan dividen. Variabel dividen payout ratio atau DPR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4581 yang menunjukkan bahwa perusahaan sektor keuangan membagikan sekitar 45,81% laba bersih sebagai dividen kepada para pemegang saham. Sementara itu nilai standar deviasi sebesar 0,2609 yang menunjukkan adanya variasi pembayaran dividen yang cukup tinggi antar perusahaan. Kemudian untuk variabel X1 itu profitabilitas, variabel return on equity atau ROE DuPont memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1120 atau 11,20% yang menunjukkan bahwa perusahaan secara umum mampu menghasilkan laba sebesar 11,20% dari modal yang dimiliki. Sementara itu nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,0641 mengindikasikan bahwa penyebaran data
profitabilitas relatif rendah, sehingga kondisi profitabilitas perusahaan cenderung homogen. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu arus kas bebas. Variabel free cash flow atau arus kas bebas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0193 atau 1,93%, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan masih memiliki arus kas bebas positif setelah memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Nilai rat Sementara itu nilai standar deviasi sebesar 0,0813 menunjukkan adanya variasi arus kas bebas yang cukup tinggi antar perusahaan. Untuk variabel ketiga itu leverage. Variabel leverage diukur menggunakan indikator debt to equity ratio atau DER yang memiliki nilai rata-rata sebesar 3,8673. Ia menunjukkan bahwa perusahaan sektor keuangan memiliki tingkat utang sekitar 3,87 kali dibandingkan modal sendiri. Sementara itu nilai standar deviasi sebesar 3,0822 yang mengindikasikan adanya variasi tingkat leverage yang cukup besar antar perusahaan, sehingga kebijakan pendanaan masing-masing perusahaan bersifat berbeda-beda. Selanjutnya adalah uji normalitas setelah outlier. Setelah outlier untuk variabel kebijakan dividen, nilai rata-rata DPR sebesar 0,4291 atau 42,91%, dengan standar deviasi yaitu 0,1815. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor keuangan rata-rata membagikan sekitar 42,91% laba bersih sebagai dividen. Sementara itu, nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan variasi data yang relatif rendah, sehingga distribusi data menjadi lebih homogen. Selanjutnya merupakan profitabilitas. Profitabilitas diukur menggunakan indikator ROE DuPont. Nilai rata-rata ROE DuPont setelah outlier sebesar 0,1097 atau 10,97% dengan standar deviasi yaitu 0,0535. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian modal sebesar 10,97% dengan penyebaran data yang relatif homogen, sehingga lebih mencerminkan kondisi profitabilitas perusahaan yang secara umum. Selanjutnya arus kas bebas. Variabel free cash flow atau arus kas bebas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0142, yaitu 1,42% dengan standar deviasi sebesar 0,0801. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki arus kas bebas positif, meskipun variasi antar perusahaan masih cukup tinggi karena terdapat perusahaan yang memiliki arus kas bebas negatif maupun sangat tinggi. Lanjutnya untuk variabel leverage. Variabel debt to equity ratio atau DER memiliki nilai rata-rata sebesar 4,3492 dengan standar deviasi yaitu 3,0878. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor keuangan memiliki tingkat utang sekitar 4,35 kali dibandingkan dengan modalnya. Setelah outlier, distribusi data leverage menjadi lebih homogen dan lebih representatif untuk analisis regresif. Selanjutnya adalah uji pemilihan model. Pada penelitian ini dapati bahwa berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai profitabilitas cross-section sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah fixed effect model dibandingkan dengan common effect model. Kemudian untuk uji kedua setelah uji Chow merupakan uji Hausman. Selanjutnya berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,0214 yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima sehingga fixed effect model merupakan model yang paling tepat digunakan dalam analisis regresi data panel pada penelitian ini. Selanjutnya merupakan uji normalitas sebelum outlier. Berdasarkan hasil uji normalitas awal diperoleh nilai probabilitas Jar-Kubera sebesar 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual belum berdistribusi normal, sehingga diperlukan penanganan dengan uji outlier. Selanjutnya uji normalitas setelah outlier. Setelah dilakukan outlier, terdapat 4 perusahaan atau 16 observasi yang dikeluarkan dari penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan menjadi 22 perusahaan atau 88 observasi.
Hasil uji normalitas setelah outlier menunjukkan nilai probabilitas Jar-Kubera sebesar 0,3900730 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual telah berdistribusi normal dengan memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk analisis regresi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh nilai koefisien korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,80, yaitu profitabilitas dan arus kas bebas sebesar 0,0899, profitabilitas dengan leverage sebesar 0,1130, dan arus kas bebas dengan leverage sebesar 0,0133. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas, sehingga variabel independen tidak saling berkorelasi kuat dan layak digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji Glaser, diketahui bahwa nilai probabilitas variabel Roy-Dupont, free cash flow, dan debt to equity ratio seluruhnya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada penelitian ini diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,958358. Nilai tersebut berada pada rentang DU kurang dari Durbin-Watson kurang dari 4 dikurang DU, yaitu 0,7243 kurang dari 1,583 kurang dari 2,2757. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, sehingga residual antara observasi bersifat independen dan model memenuhi asumsi autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi data panel. Untuk variabel yaitu kebijakan dividen. Konstanta sebesar 0,6734 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan, maka nilai DPR sebesar 0,6734. Kemudian, untuk variabel X1 yaitu profitabilitas. Koefisien Rowe-Dupont sebesar 0,5054 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Rowe-Dupont akan meningkatkan DPR sebesar 0,5054 atau 50,54% dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian untuk variabel X2 itu arus kas bebas yang sebesar 0,0406 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan arus kas bebas akan meningkatkan DPR sebesar 0,0406 dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian untuk variabel X3 yaitu leverage. Variabel debt to equity ratio memiliki nilai rata-rata sebesar yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan debt to equity ratio akan menurunkan DPR sebesar 0,0690 dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya adalah uji parsial atau uji T. Untuk variabel X1 itu profitabilitas diukur menggunakan indikator Roy-Dupont yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0609 lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak. Kemudian untuk variabel kedua itu arus kas bebas, free cash flow atau arus kas bebas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6713 dinyatakan lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio atau DPR. Dengan demikian, hipotesis 2 ditolak. Kemudian untuk variabel 3 yaitu leverage, debt to equity ratio memiliki nilai probabilitas sebesar 0,082 kurang dari 0,05. Sehingga variabel leverage dinyatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,8825. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Roy-Dupont, free cash flow, dan debt to equity ratio atau DER mampu menjelaskan variasi dividen payout ratio sebesar 88,25%. Sedangkan
11,75%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa untuk variabel X1 profitabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa ROI DuPont tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dengan nilai signifikansi yaitu 0,0609 lebih dari 0,05, sehingga hipotesis satu ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan belum tentu diikuti dengan peningkatan pembayaran dividen. Pada perusahaan sektor keuangan, lebih banyak dialokasikan untuk memperkuat permodalan, memenuhi ketentuan regulator, menjaga likuiditas, serta mendukung ekspansi usaha dibandingkan dibagikan sebagai dividen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julian Moore, Salsya dan Situngkir, Yono dan Asandi Mitra, dan serta Sembiring. Kemudian untuk variabel X2, yaitu arus kas bebas, hasil penelitian menunjukkan bahwa free cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dengan nilai signifikansi 0,6713 lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya arus kas bebas bukan menjadi faktor utama dalam penentuan dividen. Arus kas bebas lebih diprioritaskan untuk kebutuhan operasional, investasi, menjaga likuiditas, dan memperkuat struktur permodalan. Selain itu, perusahaan masih dapat menggunakan sumber dana lain seperti laba ditahan atau pendanaan eksternal untuk mempertahankan pembayaran dividen mereka. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanil dan Cakrawala, Rulianto dan Nopianti, Agustin dan Ardini, serta Santika dan Ridwan. Kemudian untuk variabel ketiga yaitu leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,082 kurang dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin rendah dividen yang dibagikan. Kondisi ini terjadi karena perusahaan lebih memprioritaskan laba untuk memenuhi kewajiban pada kreditur, menjaga likuiditas, dan memperkuat permodalan. Temuan ini sesuai dengan agensi teori yang menjelaskan bahwa tingginya utang meningkatkan disiplin manajemen, tetapi juga mengurangi dana yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen. Hasil penelitian ini sejalan dengan Brahma Putra, Lihu dan Tuli, Hidayat, serta Cahyono dan Asandi Mitra. Selanjutnya merupakan kesimpulan pada penelitian kali ini. Yang pertama, dihasilkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROI DuPont tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi 0,0609. Hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan lebih diprioritaskan untuk memperkuat permodalan, mendukung operasional, dan memenuhi ketentuan regulator dibandingkan dibagikan sebagai dividen. Kemudian yang kedua adalah variabel arus kas bebas. Free cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi 0,6713. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembagian dividen tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya arus kas bebas, tapi juga oleh kebijakan internal perusahaan, kebutuhan pendanaan, investasi, dan kondisi likuiditas. Kemudian untuk variabel ketiga yaitu leverage. Leverage yang diukur menggunakan debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi 0,0082. Artinya semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin rendah juga dividen yang dibagikan karena perusahaan lebih memprioritaskan pemenuhan kewajiban utang dibandingkan pembagian dividen. Baik, sekian saja presentasi mengenai seminar hasil skripsi saya pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.